Rhinorhynchus pristis adalah salah satu spesies dari filum Acanthocephala. Rhinorhynchus pristis termasuk ke dalam endoparasit yang memiliki prevalensi pada lambung dan saluran intestin pada ikan. Rhinorhynchus pristis memiliki dua bagian tubuh, yaitu presoma dan metasoma. Presoma atau proboscis dan leher merupakan bagian yang berada di luar tubuh inang, sedangkan metasoma atau disebut aspinos merupakan bagian tubuh yang berada masuk pada tubuh inang. Morfologi spesies ini adalah memiliki tubuh berbentuk silindris memanjang dan dilapisi kutikula yang tebal. Memiliki proboscis yang bersifat retraktil atau mampu bergerak di sekeliling anterior dan posterior. Proboscis ini memiliki baris longitudinal kait sebanyak 12 dan jumlah kait per baris adalah 18 sampai 22. Memiliki alat kelamin yang terpisah, di mana pori genital adalah terminal dari cacing jantan, sedangkan uterus merupakan subterminal dari cacing betina. Dan spesies ini tidak dilengkapi dengan alat pencernaan. Rhinorhynchus pristis mengalami siklus hidup secara indirect cycle, melibatkan arthropoda seperti inang antara atau intermediate host di mana perkembangan larva dapat berlangsung, dan inang definitif seperti vertebrata sebagai tempat pematangan cacing dan proses reproduksi terjadi. Siklus hidup Rhinorhynchus pristis dapat dilihat melalui skema gambar, yang diawali dengan telur dilepaskan dari rongga cacing betina pada usus inang definitif yaitu ikan, dan dikeluarkan melalui feses ke perairan bebas. Telur yang mengandung larva acantor dimakan oleh amphipods dan berkembang menjadi larva acantella. Kemudian, acantella berkembang menjadi sistasan yang merupakan fase infektif dari cacing. Inang definitif yang memakan arthropoda menyebabkan sistasan berkembang menjadi cacing dewasa pada tubuh inang definitif. Spesies kedua yang akan kita bahas pada video kali ini adalah Echinorhynchus salmonis. Echinorhynchus salmonis merupakan salah satu endoparasit dari filum Acanthocephala yang memiliki prevalensi pada saluran pencernaan ikan. Morfologi dari spesies Echinorhynchus salmonis yang pertama adalah memiliki tubuh berbentuk silindris dan memiliki belalai sebagai ciri khas dari genus Echinorhynchus. Yang kedua, memiliki proboscis bersifat retraktil, di mana proboscis ini terdiri dari 14 baris longitudinal kait belalai, masing-masing terdiri dari 9 sampai 11. Yang ketiga, ganglion otak terletak di tengah-tengah sepanjang belalai. Yang keempat, memiliki kelamin yang terpisah. Dan yang terakhir, tidak memiliki sistem ekskretori. Echinorhynchus salmonis pada awalnya hidup menginfeksi ikan laut di daerah Atlantik Utara dan Pasifik Utara, hingga akhirnya mampu menginfeksi ikan air tawar maupun ikan air payau. Mereka hidup melalui intermediate host berupa amphipods seperti Monoporeia affinis. Dilanjutkan hidup pada definitive host seperti Cotus cognatus, Coreganus lavaretus widegreni, dan yang terakhir Mesocephalus thomsoni. Echinorhynchus salmonis memiliki siklus hidup secara indirect cycle. Setidaknya satu inang antara dibutuhkan dalam siklus hidupnya. Inang ini biasanya golongan arthropoda. Siklus hidup diawali dengan telur yang keluar dalam feses inang antara mengandung sebuah larva acantor. Telur harus tercerna oleh inang invertebrata yang sesuai, sehingga dapat menetas untuk melepaskan acantor, yang kemudian menembus rongga tubuh inang. Di sini, acantor berkembang menjadi sebuah sistasan. Jika termakan oleh inang yang sesuai atau inang definitif, dapat berkembang menjadi parasit dewasa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ilustrasi pada gambar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Alifa Fiza Gunawan, 14 18 111 33 128, Aquaculture kelas C. Sampai jumpa di video selanjutnya.